Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfinatur Rahmah, mahasiswi dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tamak Beras Jombang, program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang analisis kontrastif antara preposisi dan huruf jar yang diampu oleh Ustadzah Siti Zulaikha MPD. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, fungsi, pengaruh, adat, dan posisi. Yang pertama adalah pengertian preposisi. Di sini saya mengambil 4 pengertian. Yang pertama dari Krida Laksana. Preposisi merupakan kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dan verba di dalam suatu klausa. Sedangkan menurut Silmi Utami, preposisi merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Menurut Geraf, preposisi adalah kata yang merangkai kata-kata atau bagian kalimat-kalimat. Sedangkan menurut Ramlan, preposisi merupakan kata tugas yang bertugas sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Persamaan dan perbedaan. Pendapat Krida Laksana dan Silmi. Menurut Krida Laksana, yaitu preposisi menggunakan istilah kata-kata, sedangkan yang menurut Silmi menggunakan istilah jenis kata. Yang kedua, Krida Laksana mengungkapkan untuk merangkai verba dan klausa, sedangkan menurut Silmi ditulis di depan kata benda, kata kerja, kata kerangan, dan jenis kata yang lainnya. Berikutnya adalah pendapat Krida Laksana dan Geraf. Menurut Krida Laksana dan Geraf, keduanya menggunakan kata-kata yaitu merangkai. Sedangkan perbedaan yang kedua, menurut Krida Laksana menggunakan istilah nomina dan verba, sedangkan menurut Geraf penggunaan istilah kata-kata dan bagian dari kalimat-kalimat. Berlanjut persamaan dan perbedaan dari pendapat Krida Laksana dan Ramlan. Krida Laksana mengungkapkan bahwa menggunakan istilah kata-kata, sedangkan Ramlan menggunakan kata tugas. Krida Laksana menyebutkan fungsi untuk merangkai nomina dan verba, sedangkan yang Ramlan berfungsi untuk pembentuk frasa preposisional. Berikutnya adalah pendapat Silmi dan Geraf. Silmi mengatakan bahwa menyebutkan jenis kata dengan kedua kata. Sedangkan yang berikutnya, Silmi menyebutkan bahwa letak penulisan yaitu sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan. Yang kedua tidak, sedangkan yang Geraf tidak menyebutkan. Geraf menyebutkan fungsi untuk merangkai kata-kata dan merupakan bagian dari kalimat, yang sedangkan yang Silmi tidak menyebutkan fungsi dari preposisi. Masih berlanjut pada persamaan dan perbedaan pendapat, yang pendapatnya Silmi dan Ramlan. Silmi mengatakan yaitu menggunakan istilah jenis kata, dan sedangkan Ramlan menggunakan istilah kata tugas. Silmi menyebutkan letak posisi, yang kedua yaitu Ramlan tidak. Silmi diperinci yaitu dengan ditulis sebelum kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Sedangkan menurut Ramlan yaitu tidak ditulis langsung, yaitu ditulis langsung frasa. Berikutnya adalah pendapat Geraf dengan Ramlan. Geraf mengatakan menggunakan istilah kata-kata dan Ramlan menggunakan kata tugas. Geraf disebutkan fungsi merangkai kata-kata dan merupakan bagian dari kalimat. Dan sedangkan Ramlan disebutkan sebagai unsur pembentuk frasa preposisi.
Pembahasan berikutnya adalah pengertian huruf jar. Di sini saya mengambil 3 pengertian. Menurut Muhammad Abror, huruf jar merupakan huruf yang dapat membuat isim atau kata benda sebelum menjadi majrur, juga menyerupakan makna dari fiil atau kata kerja yang sebelumnya. Sedangkan menurut Khairul Ihsan, huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah kata benda, yaitu harokat kasroh. Menurut Mustaghfirin, huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang terletak sebelum kalimat isim atau kata benda yang mempengaruhi i'rab kalimat isim tersebut sehingga dibaca majrur atau di'irabi jar. Persamaan dan perbedaan pendapat. Muhammad Abror dan Khairul Ihsan. Dari pengertian huruf jar, keduanya sama-sama menyebutkan huruf dan fungsinya. Dan perbedaannya adalah Muhammad Abror lebih terperinci menyempurnakan kalimat fiil yang setelahnya. Sedangkan menurut Khairul Ihsan hanya menyebutkan contoh tanda jar kasroh. Yang berikutnya adalah perbedaan dan persamaan menurut Muhammad Abror dan Mustaghfirin. Menurut Muhammad Abror, yaitu pengertiannya menyebutkan dapat membuat isim atau kata benda sebelum menjadi majrur, dan yang menurut Mustaghfirin menyebutkan huruf-huruf tertentu yang terletak sebelum kalimat isim yang dapat merubah i'rab. Berikutnya adalah persamaan dan perbedaan menurut Khairul Ihsan dan Mustaghfirin. Menurut Khairul Ihsan, pengertian huruf jar hanya menyebutkan menyebabkan majrur, dan sedangkan pengertiannya yang menurut Mustaghfirin menyebutkan bahwa lebih terperinci dengan menyebutkan merubah i'rab menjadi majrur. Berikutnya adalah adat dan fungsi preposisi. Di sini dalam pembahasan analisis kontrastif ini, yang ditekankan persamaan antara huruf jar dan preposisi adalah adat-adatnya, yaitu memiliki kesamaan dalam bentuk adat. Sedangkan jika dibandingkan dari segi pengertian, keduanya sangat berbeda, tidak memiliki kesamaan. Tapi dilihat dari adat dan fungsi adatnya, preposisi dan huruf jar memiliki banyak kesamaan. Yang di sini adalah adat dan fungsi preposisi. Yang pertama adalah hurufnya, adatnya di, pada, dalam, atas, dan antara. Yang fungsinya adalah menyatakan tempat. Contohnya, dia dalam bus yang melaju ke arah Jakarta. Huruf yang kedua adalah kata dari, yaitu menyatakan arah asal. Yang contohnya, Ani tiba dari Bandung sejak tadi pagi. Yang ketiga yaitu kata ke, kepada, akan, dan terhadap. Fungsinya adalah menyatakan arah tujuan. Yang contohnya, ibu memberi dukungan kepada kakak yang akan merantau untuk bekerja. Kata yang nomor keempat adalah oleh. Fungsinya menyatakan pelaku. Contohnya, tugas itu dikerjakan dengan baik oleh Budi. Yang kelima, dengan berkat, yaitu menyatakan alat. Contohnya, lantai itu bersih karena dipel dengan cairan. Yang pembersih lantai terbaik. Yang keenam adalah daripada, yang menyatakan perbandingan. Contohnya, dia lebih cantik daripada kakaknya. Yang ketujuh adalah tentang dan mengenai, menyatakan hal atau masalah. Contohnya, mengenai keterlambatan pengiriman pesanan kami, sampaikan permintaan maaf. Yang kedelapan adalah kata hingga dan sampai, yang fungsinya yaitu menyatakan akibat. Contohnya, masalah berat yang dialami Anita sampai membuatnya stres. Berikutnya, kata yang ke-9 adalah untuk, buat, guna,
demi, dan bagi. Di sini fungsinya yaitu menyatakan suatu tujuan. Yang contohnya, keputusan itu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Berikutnya adalah adat dan fungsi huruf jar. Di sini saya mengambil dari dua kitab, yaitu kitab Imriti dan Alfiyah. Menurut kitab Imriti ada 10 dan menurut Alfiyah ada 20. Yang Imriti ada lafaz min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan huruf qasam. Sedangkan yang menurut Alfiyah yaitu lafaz min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan ada tambahannya adalah wawu, qasam, tak qasam, hatta, khala, hasya, ada, mud, mundu, kai, la'ala, mata. Berikut adalah fungsi-fungsi dari huruf-huruf jar. Yang pertama adalah min, yaitu menunjukkan arah asal sebagaimana sebagian dan awal mula atau sejak, yaitu penjelas. Contohnya, safara al-mudarrisu minal qaryati ila asimati. Yang keduanya adalah ila, yaitu menyatakan arah tujuan, yang pada preposisi bermakna ke, sampai, atau hingga. Yaitu contohnya zahaba abi ilal madinati, artinya ayah pergi ke kota. Jadi pada preposisi itu kata-kata ke. Kalau di huruf jar itu menggunakan kata ila. Yang ketiga adalah an, menyatakan arah asal atau menyatakan hal. Contohnya, sirtu anil madrasati ilal baiti, yang artinya saya berjalan dari sekolah ke rumah. Ya, ini menyatakan arah asal. Kalau yang pada preposisi yaitu menggunakan kata dari. Kalau pada huruf jar menggunakan kata an. Yang keempat adalah ala, yaitu di atas, menunjukkan tempat. Contohnya, al-qalamu alal maktabi. Yang kelima, contohnya adalah fi, lafaz fi, yaitu berfungsi untuk menunjukkan tempat. Contohnya, al-ma'u fil finjani, yang artinya air itu di dalam gelas. Lah, yang di sini adalah yang disama preposisi menggunakan kata di dalam. Sedangkan pada huruf jar menggunakan kata fi. Berikutnya adalah rubba, yang artinya seringkali. Contohnya, rubba lafdatin afdat as-subhata wal ihkha'a. Artinya, seringkali ucapan dapat menghilangkan persahabatan dan persaudaraan. Masih pada fungsi huruf jar. Yang ketujuh adalah ba. Fungsinya menunjukkan tempat. Contohnya, nazaltu bil funduqi, artinya saya menginap di hotel. Yang kedelapan adalah kaf, yaitu perumpamaan yang artinya seperti atau bagikan. Contohnya, la tamshi kal fili, janganlah kamu berjalan seperti gajah. Yang kesembilan adalah lam, yaitu kepemilikan, yang artinya untuk, kepunyaan, atau kepada. Contohnya, as-sayyaratu lit-talabi, mobil itu untuk siswa. Yang ke-10 adalah huruf wawu, yang untuk menunjukkan qasam, yang artinya demi. Contohnya, wallahi la aqulu illa haqqan, demi Allah saya tidak akan berbicara kecuali benar. Dan yang ke-11 adalah tak, yaitu qasam juga. Tallahi la aqulu illa haqqan. Yang ke-12 adalah lafaz hatta, yang berfungsi menunjukkan makna sampai dan hingga. Contohnya, lan ukhalifa an-nadhama hatta
taharruji minal ma'hadi, yang artinya saya tidak akan melanggar disiplin sampai tamat dari pesantren. Masih pada fungsi huruf jar, yaitu ada, kecuali dan selain. Contohnya hasara at-tullabu ada Muhammadin. Yang ke-16 adalah mud, bermakna fi. Ma ra'aituhu mudu yaumina hadha. 17 mudu, bermakna min. Ra'aituhu mudu yaumil jumu'ati. Yang ke-18 adalah kai, bermakna seperti lam. Ji'tu kai ukrima zaidan. Yang ke-19 la'ala, bermakna seperti ba zaidah. Contohnya la'ala abi al-mighwari milka qarib. Yang ke-12 adalah mata, bermakna min, yaitu akhrajaha mata kummih ay min kummihi. Berikutnya adalah perbandingan posisi huruf jar dan preposisi. Pada huruf jar selalu terletak sebelum kata benda atau kata kerja. Contohnya zahaba abi ilal madinati. Sedangkan pada preposisi selalu terletak sebelum kata benda, kata sifat, kata keterangan atau adjektif sesuai konteks pemakaian. Contohnya Ani tiba dari Bandung sejak tadi pagi. Pembahasan berikutnya adalah pengaruh huruf jar dan preposisi. Huruf jar sangat berpengaruh bagi kata setelahnya, yaitu merubah i'rab kata setelahnya menjadi majrur. Contohnya sirtu anil madrasati ilal baiti. Lafaz al-madrasati menjadi i'rab majrur yang tandanya adalah kasr. Sedangkan preposisi tidak merubah susunan kata setelahnya, namun lebih tepatnya yaitu melengkapi atau menyempurnakan makna. Contohnya masalah berat yang dialami Anita sampai membuatnya stres. Jadi akibat karena adanya masalah, Anita menjadi stres, yaitu menyempurnakan kalimat. Sekian dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar. Masih banyak kekurangan dari saya karena saya hanyalah insan biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.